Halo teman-teman sejawat, siap-siap ya karena hari ini kita nggak cuma sekedar duduk manis belajar teori. Kita bakal langsung masuk ke zona merah IGD. Di simulasi kita kali ini, kita akan menjalani uji kompetensi nasional khusus untuk area yang paling menegangkan, keperawatan gawat darurat dan kritis. Buat kalian para calon nurse, ini adalah simulasi bertekanan tinggi yang dirancang buat mengasah insting klinis kalian sampai tajam. Kalian pasti tahu kan, dalam situasi gawat darurat yang sesungguhnya, seberapa cepat dan tepat kita mengambil keputusan itu benar-benar jadi garis tipis antara hidup dan mati pasien. Jadi, fokus penuh dan mari kita mulai shift kita. Nah, sebelum kita benar-benar terima pasien pertama, dengerin dulu aturan mainnya. Pertama, saya akan bacakan sebuah kasus klinis atau vignette. Simak baik-baik tiap gejalanya. Kedua, kalian harus langsung pilih satu tindakan atau diagnosis yang paling prioritas dari opsi A sampai E. Dan yang ketiga, biar tekanan simulasi ini kerasa kayak di dunia nyata, saya nggak akan ngasih petunjuk atau bahas teorinya di tengah-tengah. Kunci jawabannya baru bakal saya bongkar di akhir shift kita nanti. Jadi percaya deh sama insting keperawatan kalian, karena waktu kalian sangat terbatas. Oke, pasien pertama kita baru aja masuk. Ada seorang laki-laki umur 21 tahun dibawa ke IGD, ngeluh nyeri hebat banget, skalanya sampai 8 akibat luka bakar. Pas kita lihat, ada luka bakar grade 2 di area punggung dan kaki, luasnya lumayan, 40%. Nadi pasien terukur 110 kali per menit, tensinya agak turun di 90/70, dan napasnya 25 kali per menit. Nah, apa nih prioritas tindakan yang harus segera kita lakuin buat nolong klien ini? Apakah A. Pasang infus, B. Berikan oksigen, C. Kolaborasi dokter, D. Posisikan pasien semi-Fowler, atau E. Periksa adakah perubahan parings atau larynx? Udah dapat jawabannya? Kunci sekarang ya. Lanjut ke bed sebelah. Kasus kedua, pasien perempuan 30 tahun dibawa ke UGD dalam kondisi nggak sadar. Kata keluarganya, dari pagi dia udah nggak bisa diajak ngomong. Sebelumnya sempat ngeluh nyeri perut, udah 2 hari nggak BAB, dan kelihatan ada edema di ekstremitasnya. Tadi pagi, klien ini juga sempat kejang loh. Pas kita cek tanda-tanda vitalnya, tensinya melonjak drastis jadi 170/100, nadi 90, pernafasan 28. Hasil lab elektrolit nunjukin natrium 135 dan kalsium lebih dari 10. Menurut kalian, prioritas utama tindakannya apa? A. Beri posisi nyaman, B. Pasang NGT, C. Pasang infus D5% di jam pertama, D. Pasang kateter buat ukur intake output, atau E. Rehidrasi normal saline dan diuretik dialisis. Ayo putuskan dengan cepat. Dinamika IGD makin sibuk nih. Kasus ketiga datang, seorang wanita 65 tahun diantar keluarganya dalam keadaan nggak sadar. Informasi dari keluarga, pasien ini udah 2 hari berturut-turut muntah dan diare hebat. Kita cek tensinya drop ke 100/60, nadinya cepet banget di 120 kali per menit, napasnya 30 dan suhunya 38,8 derajat Celcius. Sebagai perawat yang lagi jaga, prioritas utama kalian apa? A. Memonitor tanda-tanda vital, B. Menghitung intake output, C. Memberi terapi oksigen, D. Memastikan cairan bisa masuk dengan pasang infus segera, atau E. Memastikan kebersihan tubuh pasien. Ambil keputusan klinis kalian sekarang juga. Kita geser ke kasus neurologis yang kritis. Ada Nyonya S, umurnya 65 tahun. Dia dibawa ke IGD dengan keluhan kelemahan gerak di tubuh bagian kanan dan kesadarannya menurun sejak jam 5 pagi tadi. Gak ada riwayat kejang, tapi kita bisa dengar ada tumpukan sekret. Tensinya tinggi banget, 200/110. Nadi 100, napas 30, suhu normal di 36,5. Perhatiin ya, tingkat kesadarannya somnolen dengan GCS 8. Rinciannya E2, M4, dan V2. Tindakan selanjutnya yang paling tepat apa nih? A. Memasang infus, B. Memasang NGT, C. Memasang kateter, D. Memberikan posisi nyaman, atau E. Membebaskan jalan napas dengan suction. Pikirkan patofisiologinya, dan pilih langkah pertama kalian. Tiba-tiba ada panggilan ambulans, kode merah. Pasien laki-laki 35 tahun, korban kecelakaan lalu lintas. Hasil pengkajian awal pas pasien tiba, henti napas dan henti jantung. Perawat langsung sigap ngelakuin RJP selama 2 menit. Nah, pas dievaluasi ulang, denyut nadinya udah kembali teraba, tapi masalahnya pasien masih belum nafas. Tindakan krusial selanjutnya apa? A. Berikan nafas 10 kali per menit, B. Menghentikan resusitasi, C. Berikan posisi miring mantap, D. Pasang infus, atau E. Lakukan RJP kembali. Waktu terus berjalan, jangan ragu tentukan intervensi, pasti kalian. Oke, tarik nafas sebentar. Kasus ke-6 ini murni tentang masalah respiratori. Seorang laki-laki 41 tahun dibawa ke RS karena sesak napas berat. Dia punya riwayat TBC dan udah gagal pengobatan 3 kali. Klien juga nggak nafsu makan dan berat badannya turun drastis. Dari pemeriksaan tensi 90/68, nadi 100, dan napasnya lumayan cepat, 34 kali per menit. Kita dengar ada suara ronci di kedua lapang parunya dan pasiennya kelihatan pucat.
Nah, yang bikin tambah kritis, analisa gas darahnya nunjukin asidosis respiratorik, pH 730, PCO2 52, dan HCO3 22. Pertanyaannya, apa masalah keperawatan utama di kasus ini? A. Defisit nutrisi. B. Intoleransi aktivitas. C. Pola napas tidak efektif. D. Gangguan pertukaran gas. Atau E. Bersihan jalan napas tidak efektif. Fokus ke data klinisnya ya. Kita balik lagi ke situasi trauma yang berpacu sama waktu. Seorang perempuan 39 tahun korban kecelakaan lalu lintas. Pas diperiksa, ada jejas di area pelipis kiri dan curiga ada fraktur di mandibulanya. Napasnya kedengaran ngorok atau snoring, polanya nggak teratur, dan kesadarannya menurun di angka GCS 10 dengan rincian E2, M5, dan V3. Apa tindakan yang tepat buat mempertahankan pernapasannya? A. Kasih oksigen. B. Langsung intubasi. C. Pasang NPA. D. Pasang OPA. Atau E. Pemasangan needle krikotiroidotomi. Ingat lagi prinsip dasar airway management dan kontraindikasinya sebelum kalian pilih jawabannya. Sekarang kita masuk ke kasus kegawatan kardiovaskular. Pasien perempuan, usianya 48 tahun, ngeluh nyeri dada yang luar biasa hebat. Rasanya ditusuk, ditekan, dan nyerinya menjalar. Pasien ini punya riwayat myocardial infarction sebelumnya. Tensinya sekarang drop banget ke 80/60. Ini udah diambang shock. Nadinya 99, napasnya cepat 28 kali per menit dan nggak teratur, suhu 38 derajat. Tindakan utama yang paling tepat apa nih? A. Pasang infus. B. Cek enzim CKMB. C. Kasih obat anti nyeri. D. Kasih terapi oksigen. Atau E. Lakukan perekaman EKG. Pilih tindakan life-saving kalian sekarang. Kasus ke-9, kita bahas sedikit tentang toksikologi klinis. Ada perempuan 33 tahun yang dibawa ke IGD gara-gara muntah-muntah hebat setelah coba bunuh diri pakai racun tikus. Pasien kelihatan sangat somnolen, wajahnya pucat, dan ada busa keluar dari mulutnya. Tensi 100/70, nadi 95, napas 25. Sebagai perawat, apa tindakan utama yang tepat buat kasus keracunan ini? A. Memasang infus. B. Melakukan bilas lambung. C. Memberikan larutan norit. D. Memberikan banyak minum, atau E. Menganjurkan minum air hangat. Pikirkan baik-baik intervensi darurat yang paling rasional dengan status klinisnya saat ini. Waktu habis. Oke, tarik napas panjang, hembuskan perlahan. Ketegangan simulasi putaran pertama ini udah beres. Mari kita cocokkan insting klinis kalian sama kunci jawaban yang sebenarnya. Coba cek lagi catatan kalian ya. Untuk soal nomor 1, jawaban yang benar adalah E. Nomor 2, itu E. Nomor 3, D. Nomor 4, E. Terus nomor 5, A. Nomor 6, D, nomor 7 jawabannya B, nomor 8, D, dan terakhir nomor 9 jawabannya B. Gimana hasilnya teman-teman? Selamat ya buat yang insting analisisnya udah akurat walau di bawah tekanan. Buat yang masih ada keliru, tenang aja. Jadikan ini sebagai evaluasi krusial buat makin menajamkan ketepatan diagnosis kalian ke depannya. Eits, tapi tunggu dulu, shift jaga kita belum benar-benar selesai. Ini adalah tantangan pamungkas dari saya sebelum kita operan. Ada satu kasus terakhir nih, seorang perempuan 30 tahun diantar ke IGD dengan kondisi luka bakar. Hasil pengkajian nemuin adanya luka bakar di area muka, kulitnya gosong, dan yang paling mengkhawatirkan, terdengar jelas ada suara napas stridor. Apa tindakan keperawatan prioritas absolut buat pasien ini? Apakah A. Pasang nasofaringeal airway, B. Pasang orofaringeal airway, C. Intubasi endotracheal tube, D. Lakukan lock roll position, atau E. Lakukan suction. Kali ini, saya sengaja nggak ngasih jawabannya langsung. Saya pengen uji insting definitif kalian. Coba deh tulis analisa kritis dan jawaban kalian di kolom komentar. Buktikan seberapa siap kalian ngadepin kasus nyata. Terus asah ilmu kalian, jaga semangatnya, dan sampai ketemu lagi di simulasi klinis kita berikutnya.